Literacy is a bridge from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society. It is a bulwark against poverty and a building block of development. Kofi Annan. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis. Literasi merupakan kunci bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Namun faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal rendahnya tingkat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Kami, delegasi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Visi besar Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita kita untuk menjadi bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada peringatan 100 tahun kemerdekaan kita. Untuk mencapai visi ini, pendidikan menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan, literasi adalah jembatan dari penderitaan menuju harapan. Namun, fakta menunjukkan bahwa literasi di Indonesia masih rendah. Menurut data PISA 2023, skor literasi membaca Indonesia hanya sebesar 371, menempatkan kita di posisi ke-68 dari 81 negara. Ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu penyebab rendahnya literasi adalah kebiasaan membaca yang masih kurang. Menurut data BPS 2020, hanya 10% penduduk Indonesia yang rajin membaca buku, dengan rata-rata waktu membaca hanya 30 hingga 59 menit per harinya. Selain itu, akses terhadap buku juga sangat terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas, Denny Kurniadi, yang menyatakan bahwa jumlah buku yang beredar hanya mencapai 22.300.000 sekian eksemplar. Hal ini berarti rasio jumlah buku dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1:90. Sehingga, setiap satu buku harus dibaca oleh 9 orang. Jauh dari standar UNESCO yang merekomendasikan setiap orang membaca setidaknya 3 buku per tahun. Ironisnya, meski minat baca rendah, data dari We Are Social and Hoodsight 2023 menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk membaca buku jauh lebih sedikit dibandingkan dengan waktu mengakses teknologi. Masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 5 jam 37 menit per hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah rendahnya literasi dan minat baca masyarakat. Salah satu upaya yang pernah diterapkan oleh Perpusnas adalah pengembangan layanan berbasis digital, meliputi e-resources dan Perpusnas. E-Pusnas merupakan layanan perpustakaan digital di mana masyarakat dapat mengakses buku digital secara online. Meskipun Perpusnas telah menyediakan akses yang lebih luas melalui teknologi, namun belum ada upaya pendekatan yang baik dalam membentuk kebiasaan membaca para pengguna. Akibatnya, banyak pengguna yang hanya mengakses aplikasi ini secara sporadis dan tidak menjadikannya sebagai rutinitas harian mereka. Sebagai jawaban atas tantangan ini, kami mengusulkan inovasi perpustakaan berbasis metaverse yang bernama Bukuforia.
Nama Bukuforia ini diambil dari kombinasi kata buku dan euforia, yang mencerminkan perasaan senang ketika individu tersebut terlibat dalam aktivitas membaca buku. Konsep Bukuforia ini dirancang dengan menggabungkan teknologi yang imersif dengan pendekatan teori habit loop guna menciptakan ekosistem literasi yang interaktif dan berkelanjutan. Habit loop merupakan gambaran bagaimana kebiasaan terbentuk melalui siklus berulang dari isyarat, tindakan, dan hasil yang positif atau reward. Dalam konteks teori IDC, Interaction Design and Cognitive Psychology, habit loop terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, lingkungan pemicu. Lingkungan ini memainkan peran penting dalam memulai kebiasaan. Misalnya, pengaturan waktu, tempat, atau bahkan suasana tertentu dapat menjadi isyarat yang memicu penggunaan untuk mulai membaca. Dalam konteks Bukuforia, kita dapat menciptakan lingkungan virtual yang kaya dengan pemicu visual yang menarik dan interaktif, seperti notifikasi yang mengingatkan pengguna pada jam tertentu untuk membaca atau fitur-fitur khusus yang hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, rutinitas. Setelah pemicu diaktifkan, bagian rutinitas dalam habit loop terjadi. Ini adalah tindakan yang berulang kali dilakukan. Dalam hal ini, membaca. Di Bukuforia, pengguna akan diarahkan untuk membangun kebiasaan membaca melalui tantangan baca atau kegiatan gamifikasi yang menyenangkan, seperti mengumpulkan rencana dan peringkat berdasarkan frekuensi membaca. Ketiga, harmoni, yakni hasil dari pengaktifan kebiasaan atau bahkan disebut dengan nama lain reward. Harmoni ini akan memperkuat kebiasaan sehingga kita cenderung mengulanginya lagi dan lagi di kemudian hari. Kesuksesan operasional Bukuforia sangat bergantung pada kerjasama berbagai pihak yang dikenal dengan sinergitas pentahelix atau ABCGM. 1. Akademisi dari perguruan tinggi yang berperan dalam penelitian dan pengembangan konten untuk memastikan materi berkualitas tinggi dan relevan. 2. Perusahaan teknologi dan penerbit buku berkolaborasi untuk menyediakan infrastruktur dan konten digital untuk memungkinkan integrasi teknologi metaverse dengan materi literasi dalam platform Bukuforia. 3. Komunitas literasi dan masyarakat umum juga berperan penting dalam promosi, membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi para pengguna. 4. Pemerintah dapat melalui perpustakaan nasional dan instansi terkait dapat menjadi fasilitator utama dengan memberikan dukungan regulasi dan pendanaan. 5. Media massa dan digital juga ikut serta dalam mempromosikan Bukuforia kepada masyarakat luas, serta mendukung keberhasilan implementasi dan keberlanjutan platform Bukuforia. Bukuforia adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk memberikan solusi nyata terhadap tantangan rendahnya literasi yang ada di Indonesia. Melalui pendekatan teori habit loop dan penggunaan teknologi berbasis metaverse, kami percaya bahwa inovasi ini tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan jawaban yang komprehensif terhadap tantangan rendahnya literasi yang ada. Namun, keberhasilan Bukuforia tidak bisa dicapai tanpa kerjasama berbagai pihak, dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat umum. Kami berharap mendapatkan dukungan dari semua kalangan masyarakat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana literasi menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.